Sehat dulur, masih no Warung VOA membahas topik tentang bagaimana warga lansia no Amerika itu hidup dan diperlakukan. Karena kebetulan kemarin sebenarnya di Indonesia tuh ada peringatan Hari Lansia. Yo. Pas tanggal akhir Mei kemarin nih. Yo. Dan memang masalah lansia itu di Amerika menjadi persoalan besar. Besar karena menjadi memang isu besar karena besar sekali populasi lansianya. Apa yang disebut baby boomers itu warga Amerika yang lahir antara tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua sampai 1965. Ya. Itu sekarang sudah kebanyakan yang pensiun. Dan itu memerlukan infrastruktur untuk mendukung kehidupan mereka setelah pensiun itu, Neng. Nah, pas pensiun. Iya, karena memang masa-masa dulu itu ternyata warga Amerika beranaknya banyak ya. Iya. Dan cepat. Karena setelah Perang Dunia Kedua, itu kan memang sebelum pas era Perang Dunia itu banyak yang menahan untuk berkeluarga nih. Ya. Begitu perang usai ya udah brojo terus itu anaknya itu. Jadi Pesta, banyak. ya. Jadi sekarang menurut statistik itu ada sekitar 75 juta baby boomers yang usianya di atas 55 tahun ke atas. Nah, Cak, kalau ngomong-ngomong warga lansia itu memang bersamaan dengan usia penyakit juga datang. Penyakit datang. Entah encok, entah Iya, pikun. Pikun. Kalau itu. dulu memang istilahnya pikun, saiki kan medis itu dunia medis sudah canggih, Cak. Tapi ada juga yang berbahaya penyakitnya. Apa? Tua-tua keladi. Semakin tua semakin jari-jari semakin kawin banyak, semakin tua. Pengidapnya. Penyakit mental itu. Jadi gimana nih? Salah satu masalah paling besar oleh warga lansia di Amerika yang dihadapi mereka adalah penyakit Alzheimer itu. Alzheimer itu seperti lupa ingat ingatannya berkurang gitu ya. Istilahnya ini salah satu tipe degenerative disease gitu. Jadi penyakit yang memang akibat dari gen-gen yang menua yang dan sudah usang gitu nih ya. Usang, betul begitu. Jadi mungkin salah satu gejalanya lupa. Ternyata ada jasa penitipan orang-orang yang mengidap Alzheimer ini, seperti penitipan anak tuh loh, Cak. Bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit, tapi tempat penitipan anak. Tapi dalam hal ini adalah tempat penitipan warga lansia yang mengidap Alzheimer. Berdansa dengan istri selalu membawa kebahagiaan bagi Howard walaupun kini sang istri akan langsung lupa. Istri Howard didiagnosa menderita Alzheimer pada tahun 2007. Kini setiap hari Howard mengantarnya ke daycare atau tempat penitipan khusus pasien Alzheimer yang mengisi hari mereka dengan berbagai aktivitas fisik dan mental. Reach forward and pull back. When you put the paintbrush in the water, terapi seni melatih pasien dalam berekspresi. Makanan bergizi dan terapi fisik merupakan layanan standar di sini. We have a physical therapist that's here 2 days a week. Tersedianya jasa penitipan dengan staf yang terlatih dalam penanganan Alzheimer meringankan beban keluarga pasien. Ini dirasakan Galit, seorang guru dan ibu 2 anak yang masih kecil. Galit praktis menjadi orang tua tunggal sejak suaminya didiagnosa Alzheimer. I didn't know anything about Alzheimer's. And I certainly was not prepared to be alone at age 45, needing to take care of a house and kids and mortgage and everything else that life entails. Di sini tersedia pula jasa untuk keluarga pasien. We have support groups that they can come to and just share with one another. And we have outreach and education. If there's issues in the home, our social worker will go make a home visit. Hi, how are you? Menurut Linda, menitipkan ibunya di tempat yang aman sangat menenangkan hati dan meringankan bebannya. Bye. It's extremely stressful. Being a full-time caregiver is something that someone should really, truly think about long and hard. I didn't think it would be as hard. It's 2 full-time jobs. Howard pun merasa demikian. It's really given me time to do things during the day and to pursue some hobbies or have some time to myself. Ia senang karena di sini istrinya diajak aktif. I can't say she's improved, but it gave her something to do and she enjoys it. Inilah makna ketentraman dan kebahagiaan baik bagi pasien Alzheimer maupun keluarga mereka. Dari Fairfax, Virginia, tim VOA. Terharu aku. Terharu ya juga ya. Ya, jadi sangat membantu loh. Karena misalnya anaknya itu masih produktif kan, harus bekerja full time. Nah, ibu atau bapaknya itu mengidap Alzheimer, ya piye itu ngopen ini. Agak repot. Untungnya di sini memang
ada namanya jaminan sosial ini ya, Ya. lewat misalnya Social Security. Jadi biasanya memang orang sini hampir semua warga Amerika yang pernah bekerja itu pada akhirnya nanti kalau pensiun bisa mendapatkan jaminan sosial yang mereka tabung waktu masih bekerja. Meskipun kadang-kadang nggak mencukupi nih ya. Tidak mencukupi karena ongkos kesehatan terus-menerus meningkat loh, Cak. Anak Amerika emang namanya suatu yang paling berharga itu namanya sehat. Sehat, betul. Kalau namanya sakit itu bisa sampai bangkrut nih. Ya udah. Sehat dan waras. Seger waras. Lumintu rezeki nih. Itu saya bareng kita parkir dulu ya.